warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami kelompok 6. Di sini kami akan membahas pola pikir pendidikan IPS serta pengembangan pendidikan IPS di masyarakat. Mata kuliah kajian IPS SD 2, dosen pengampu Yuda Adrian MPD. Fikih PGRI Banjarmasin. Saya Ahmad Slamet NPM 3062061198. Saya Prasita Noren NPM 3062056204. Saya Jumiati Agustina NPM 3062056186. Saya Nur Aina NPM 3062056197. Pola pikir pendidikan IPS di masyarakat. Menurut salah satu tokoh yakni Mutakin pada tahun 2008, pola pikir pendidikan IPS di masyarakat mempunyai sikap mental yang kondusif dan siap menerima pembaharuan atau modernisasi, antara lain yang pertama, senantiasa berorientasi ke masa depan. Yang kedua, senantiasa berhasrat untuk memanfaatkan dan mengembangkan lingkungan demi peningkatan kesejahteraan hidup. Yang ketiga, senantiasa menilai tinggi pada suatu prestasi. Yang keempat, senantiasa menilai tinggi usaha pihak lain yang meraih prestasi atas kerja kerasnya sendiri. Nah, dari pemikiran tadi dapat kita pahami bahwa yang pertama, kita harus senantiasa berpikir ke depan, yakni karena zaman terus berkembang, kehidupan terus berjalan, sehingga kita tidak mungkin diam bahkan melihat ke belakang karena kita akan ketinggalan oleh semua ini. Yang kedua, manusia harus mempunyai keinginan atau berhasrat terus mengembangkan lingkungan demi peningkatan kesejahteraan hidup. Yang ketiga, semua prestasi yang kita peroleh berasal dari sebuah kerja keras yang sangat tinggi, sehingga kita akan lebih menghargai keberhasilan yang kita peroleh. Bahkan dengan menilai tinggi prestasi kita akan meningkatkan lagi prestasinya. Yang keempat, menghargai pihak lain akan memberi dampak positif karena kita akan lebih peka dan memahami dan menghargai peranan orang lain sangat penting untuk diri kita. Pendidikan IPS di masyarakat. Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Tujuan utama ilmu pengetahuan sosial adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Sebagai pendidikan kewarganegaraan, IPS haruslah mampu mengembangkan kompetensi warga negara menjadi warga negara yang baik dalam kehidupan masyarakat yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. IPS memiliki 3 aspek: pengetahuan, membentuk nilai dan sikap, serta melatih keterampilan. Melihat fenomena dan kecenderungan dunia yang terus maju seperti tanpa kendali,
sebagaimana PIPS harus menempatkan diri atau posisi. Masih relevankah PIPS menjadi kekuatan pendidikan yang mampu menopang kehidupan manusia? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan apabila PIPS tetap ingin eksis dan mempunyai kedudukan yang berarti bagi umat manusia. Pertama, pembaharuan kurikulum PIPS hendaknya bukan sekedar tambal sulam, tetapi lebih bersifat interdisipliner dan berorientasi pada fungsional knowledge secara aspirasi kebudayaan Indonesia dan nilai-nilai agama. Kedua, pengajar harus mampu menyajikan pengajian atau pembelajaran yang bersifat intradisiplin, berperan sebagai fasilitas pembelajar, dan mampu dan menjadi problem solver baik di kampus atau sekolah maupun di tengah-tengah masyarakat. Ketiga, membangun hubungan secara sinergis antara LPTK, praktisi pendidikan, sekolah, pembuat kebijakan pendidikan, serta sebagai elemen environment guna melakukan sharing untuk menyusun kurikulum yang interaktif dan responsif terhadap permasalahan real, baik lokal, regional, nasional maupun internasional. Keempat, kurikulum PIPS mampu membuat estimasi kehidupan yang akan berlangsung 30-50 tahun yang akan datang. Menurut Sapia, pada tahun 1976, bahwa pengembangan PIPS di masyarakat adalah salah satunya dengan pengembangan partisipasi sosial, di mana topik utama dari pengembangan partisipasi sosial ini yaitu pengembangan kepekaan sosial dan menerapkan strategi pengembangan partisipasi sosial. Selanjutnya, pengembangan kepekaan sosial. Secara harfiah, istilah kepekaan atau sensitivity berasal dari kata peka, sensitif, yang berarti mudah merasa atau mudah terangsang, atau suatu kondisi seseorang yang mudah beraksi terhadap suatu keadaan. Apabila dikaitkan dengan kondisi sosial atau kemasyarakatan, maka istilahnya menjadi kepekaan sosial. Social sensitivity ialah kondisi seseorang yang mudah beraksi terhadap masalah-masalah sosial atau kemasyarakatan. Pengertian kepekaan sosial tampaknya ada kaitannya dengan istilah kesadaran sosial atau disebut social awareness, ialah kemampuan peserta didik menjadi paham, informed about, dan peka, sensitif terhadap aspek-aspek politik, sosial, ekonomi di masyarakat. Selanjutnya, pengembangan partisipasi sosial. Pengembangan partisipasi sosial sejalan dengan tujuan IPS, bahwa aspek yang sangat penting, yang cukup penting dan perlu diterapkan kepada peserta didik adalah bagaimana agar mereka, para peserta didik, dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial. Belajar IPS tidak cukup dalam bentuk hafalan atau hanya melatih daya ingat saja, tetapi belajar IPS hendaknya dapat memberdayakan peserta didik sehingga segala potensi dan kemampuannya, baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilannya dapat berkembang. Semua kemampuan ini dapat diwujudkan dalam proses pembelajaran melalui aktivitas pelatihan, partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Vokasi Dijahiri 1979 mengemukakan bahwa anak muda perlu turut serta dalam realita kehidupan, bukan hanya sebagai penonton, melainkan langsung sebagai pelaku. Namun, selama ada proses partisipasi tersebut, para remaja perlu dibina.
dijembatani dan dibimbing, sehingga tidak perlu suatu gap atau kesengajaan yang terlalu lebar antara generasi baru dan lama. Demikian Pembahasan dari kami, kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.